benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara, semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan suatu statement itu karena diminta. Oke, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Udah sarapan semua belum? Belum. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya di sini. Semoga sehat selalu buat kawan-kawan wartawan semua, media semua. Perkenalkan dulu, saya Dewang Purnama, kuasa hukum dari klien saya, Gusti Rosalina Ocha, alias Mbak Ocha yang sering kita panggil. Dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid. Ini ketua apa Kak? Perempuan Merah Putih. Yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Ocha, namanya Kak Ica. Anggota Perempuan Merah Putih juga. Anggota Perempuan Merah Putih. Jadi gini kawan-kawan, pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story WhatsApp, di mana story WhatsApp itu di akun story Instagram atau sosial media, di mana Instagram tersebut dengan nama IKU, betul ya, IKU, yang merupakan akun Instagram milik saudari yang dapat kami sebut dan kami duga berinisial KEY atau K ya, di mana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya, si Kak Ocha, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju ke ranah fitnah, di mana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya, dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Ocha? Lebih 2 minggu lebih. 2 mingguan kita diam saja, tapi memang keadaan dan kondisi berbeda dan berkata lain. Dari kawan kita ini ada yang melaporkan terhadap klien saya, yang Kak Ica ini ternyata, dan kawan-kawan lain, ada beberapa puluh kawan-kawan lain di sana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya, bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini, bagaimana kebenarannya, kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah. Disitulah yang membuat kita semua harus bertemu di sini untuk mengklarifikasi ini semua. Jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut, di mana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri, hemat kami, ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi-konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah Undang-Undang ITE. Jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut, dan untuk semua orang ya, bukan hanya dia, harus benar dalam melakukan media komunikasi. Untuk dia posisinya mau lakukan upload, mau posting apapun, dia harus tahu norma-norma di dalam memakai media sosial atau sosmed. Ini sebenarnya yang membuat kami harus angkat bicara saat ini di sini. Maksud dan tujuan dari inisial KEY ini apa, dan apa yang memang dia inginkan dari kami. Makanya ini mungkin harus kita angkat bicara, dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial KY. Itu kita melakukan somasi terbuka, dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada KY, di mana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara KY segera untuk mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan
dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap saya. Apa isinya itu buat saya sih sebenarnya ya sudahlah ya gitu, karena semua manusia itu pasti punya hal-hal ya yang entah itu benar entah tidak, lu mau nyenggol sih nggak masalah buat saya. Semua orang berhak untuk berproses menjadi baik. Nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara, semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan suatu statement itu karena diminta. Nah otomatis kan saya memberikan statement atas nama saya sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya memberikan statement itu, ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa? Ya sudahlah, saya juga bukan orang manusia suci. Semua tidak ada yang suci manusia. Pasti punya ada sisi gelap, pasti punya masa lalu. Dan bagaimana manusia itu berproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya. Tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu. Itu kalau benar begitu.